Imam Nawawi memiliki banyak sekali karya. Allah memberikan umur kepada beliau itu memang tidak panjang. Ada yang mengatakan Allah memberikan beliau itu umur sekitar 35 tahun. Jadi muda sekali. Tetapi karyanya kurang lebih 600. Subhanallah. Muda tetapi karyanya cukup banyak. Ratusan karya yang dimiliki oleh Imam Nawawi. Beliau saat masih kecil sering dibawa oleh ayahanda beliau itu berziarah ke para ulama-ulama di zamannya. Jadi orang tua daripada Imam Nawawi itu orang yang senang berziarah kepada para ulama waktu itu. Dan Imam Nawawi selalu dibawa dan dimintakan doa. Mintakan doa. Ya kalau cara kita di sini mungkin tulis doa Tuan Guru untuk anak tiang didoakan. Semua ulama tempat ayahanda beliau itu berkunjung, Imam Nawawi mesti ikut dan selalu dimintakan doa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Imam Nawawi adalah seorang anak yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan bertemu dengan tanda-tanda Lailatul Qadar saat masih kecil. Saat masih kecil. Beliau tidak tahu namanya Lailatul Qadar, namanya anak-anak. Namanya anak-anak. Tidak tahu namanya Lailatul Qadar. Tapi Imam Nawawi melihat ada cahaya dari kejauhan sana. Ada cahaya, yang cahaya itu makin lama makin mendekat. Dikasih tahulah abahnya, Abah, itu ada cahaya. Sepertinya dia makin mendekat ke sini. Kata Imam Nawawi. Abahnya lihat, mana? Kata abah. Nggak ada, nggak dilihat sama abahnya. Karena memang tanda itu Allah perkenankan bertemu dengan Imam Nawawi yang masih kecil, ya, yang masih kecil. Itu jelas sekali, malah dia makin dekat dan cahaya itu makin terang. Ayah, lah masa ayah nggak lihat? Ayahnya mengatakan, mana? Nggak ada. Nah, langsung ayahanda beliau ingat, oh ini bulan Ramadan, ini malam, ini anakku bertemu dengan Lailatul Qadar sudah ini, kata ayah. Nah, ketika sadar anaknya bertemu dengan tanda-tanda Lailatul Qadar, maka bapaknya beliau yang berdoa, bapaknya yang berdoa. Ya, wallahu alam, apa mungkin doa bapak beliau ya. Artinya mungkin beliau berdoa supaya anaknya menjadi ulama besar. Anaknya menjadi ulama besar. Dan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah. Nah, dari dua ini ya, tulab talibat sekalian, Imam Nawawi itu dijadikan oleh Allah menjadi seorang ulama besar pada usia muda. Ketika kecil rajin dibawa ziarah ke para ulama dan dimintakan doa. Yang kedua, Allah pertemukan beliau dengan Lailatul Qadar. Nah, itu hikmatnya ketika kita suka berziarah ke para ahli-ahli ilmu.
Itu keberkahannya ketika kita suka berziarah kepada para syuyukh, para tuan guru, para ulama. Ada keberkahan. Yang masih hayat kita langsung berziarah kepada beliau. Yang sudah wafat kita ziarahi kuburnya, lalu kemudian kita berdoa di sana dengan keyakinan karena yang punya kubur itu adalah orang yang berilmu, orang soleh, maka insya Allah berdoa di kuburnya ulama, berdoa di kuburnya orang soleh, doa kita cepat diijabah oleh Allah karena tempat kita berdoa kuburnya orang soleh. Bukan kita berdoa kepada kuburnya, kita berdoanya kepada Allah, tapi kita mengambil keberkahan dari tempat itu. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang salah, gitu, nggak ada yang salah. Gitu. Kita berdoa di makam orang soleh, mudah-mudahan berkat kita berdoa di tempat makom orang soleh, Allah cepat mengijabah doa kita. Itu sebabnya saya sering dorong ya, anak-anakku untuk sering-sering berziarah ke makam Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Sering-sering berziarah ke makam Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Kita yakini berdoa di pusara makam Maulana Syekh adalah tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat menerima doa kita insyaallah. Ada masyayikh kita, ada tuan guru kita yang masih hayat, yang kita yakini keberkahan ilmunya, kesolehannya, kedekatannya dengan Allah. Kita kunjungi beliau, minta doanya. Kunjungi beliau dan minta doanya.